khusus Bapak Ibu yang sempat hadir pada pagi hari. Bapak Ibu yang kami hormati akan mengajar pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan, yang keempat kegiatan PPM dan pembentuk atau dan yang terakhir istirahat. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia Allah sehingga kita masih bisa berkumpul kepada Dia guna untuk melakukan kegiatan pendidikan atau tanggung tahun 2021. Salawat serta salam kali berbulan dikirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pelapor keluarga, sahabat sampai dengan yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja beranjak ke acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Kadus 3. Mohon maaf, Bapak Kadus 1, Bapak Arus Bina. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Selaku manusia lemah, patutlah kiranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini PPKM sekaligus kampung-kampung ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa seperti secara Islam bagi saudara-saudara kami yang non-Islam, berdoalah menurut keyakinannya masing-masing. Doa saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berkahilah kegiatan ini dalam rangka PPKM sekaligus di desa kami diadakan yang namanya Kampung Tangguh. Allahumma ya Allah, kami tahu pada saat ini angka COVID-19 itu doa dalam kenaikan jumlahnya. Kami berdoa kepadamu ya Allah, sembuhkanlah yang sakit dan terutama imun kita dikuatkan. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami tahu penyakit ini atau virus ini tidak mudah, maka butuh yang namanya di dalam Undang-Undang 1945 yang namanya Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita bersama-sama dari kepala desa, dari Pak Camat kita, dari komponen kesehatan, dari kepolisian maupun anggota TNI ikut bersama-sama memerangi namanya COVID-19. Dalam persatuan ini ya Allah, kuatkanlah kami, persatukanlah kami kepada hal-hal yang baik, yang mana di sana fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan persatukan kami kepada hal-hal yang membinasakan kami dalam perpecahan, khususnya masalah-masalah yang tidak mempersatukan umat. Allahumma ya Allah, ampunilah para pemimpin-pemimpin kami, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan, kesehatan kami masyarakat Kabupaten Tujuh khususnya bangsa Indonesia. Allahumma ya Allah, jauhkanlah virus ini dari negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sebentar lagi kami akan merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Jiwa nasional kita, jiwa kebangsaan kita harus tingkatkan, dan iman kita, ilmu kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu wa tawfiqina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Ratolindo bersama staf Kecamatan Ratolindo yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Kapolsek Ratolindo dan Aparat Kota bersama anggota yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ramil Jembatan Anak Kota dan Ratolindo bersama anggota yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Ketua BPD Desa Semuli, yang kami hormati rekan Satgas Desa Semuli Kecamatan Ratolindo yang sempat hadir pada pagi hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kita selaku umat beragama, mari kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih berikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan umur panjang sehingga kita masih sempat menghadiri satu kegiatan di PKM atau Kampung Tangguh yang dipercayakan oleh Bapak Kapolsek Ratolindo, Anak Kota dan Pak Camat Desa Semoli sebagai desa tangguh yang nanti akan mewakili Kecamatan Ratolindo. Dan selanjutnya selawat serta salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, sahabatnya sampai pada kita pengikutnya. Alhamdulillah masih setia dengan ajaran Al-Quran dan hadisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, minta maaf dari bidang kesehatan juga, dari kecamatan juga ada sempat hadir Ibu Aja dari Puskesmas Kepala Tiru. Dan perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, kemarin kita Desa Semoli ditunjuk sebagai Kampung Tangguh, maka alhamdulillah pada hari ini kita akan laksanakan sesuai dengan kesepakatan kita. Ini berkat dukungan dari masyarakat Desa Semoli kerjasama dengan Pak Camat Ratolindo, dengan Pak Babin, dengan Pak Babin Dimas, Pak Bisa, dan masyarakat Desa Semoli. Maka alhamdulillah kegiatan Kampung Tangguh ini atau PPKM yang kita laksanakan pada hari ini, alhamdulillah kita terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan bentar nanti ada penyampaian sambutan dari Pak Camat, dari Bapak Kapolsek dan Pak dan Ramil. Maka saya sambutan dari pemerintah Desa Semoli ini tidak untuk berpanjang lebar, masih ada berapa penyampaian atas sambutan dari Kapolsek, Pak Camat dan Ramil. Mungkin itu dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Camat, yang saya hormati Bapak dan Ramil, Pak Kepala Desa, Staf Kecamatan, Pak Kepala BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, rekan-rekan dari Polsek, Pak Binsa, dan seluruh masyarakat Desa Ratolindo. Pagi hari ini sesuai dengan baik bahwa kita melaksanakan kegiatan peresmian Kampung Tangguh yang kemarin harusnya memang Bapak Kapolres yang datang untuk meresmikan, tetapi pada pertemuan kemarin dengan Pak Camat sudah disampaikan bahwa nanti dari Polsek dan Kecamatan dan Ramil
nanti yang meresmikan untuk pelaksanaan kampung tangguh sekalian dengan kayak gini. Kita tahu bersama bahwa dengan adanya kampung tangguh ini kita bisa bekerja bersama-sama untuk mengantisipasi terkait dengan peningkatan virus COVID-19 ini. Air-air ini memang semakin bertambah di semua wilayah, baik di Luwu, di Ampana, di Poso, di Palu, bahkan sudah semakin meningkat. Nah, cara yang paling efektif adalah antisipasi dengan penerapan prokes. Prokes itu harus tetap kita jalankan agar supaya kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Saya terus terang belum lama sembuh, baru sekitar 3 minggu sembuh dari COVID. Rasanya lebih dari setengah mati. Saya juga berpikir waktu itu mungkin saya sudah mau mati, tapi saya berdoa terus, minum obat, dan akhirnya memang mati saya sama Tuhan. 10 hari 10 malam tidak bisa tidur, 5 hari tidak bisa makan. Itu yang saya rasakan sampai hampir pasrah. Tapi dengan keyakinan, dengan doa dan dukungan dari keluarga serta rekan-rekan, akhirnya saya bisa sembuh. Jadi saya harapkan kepada kita semua untuk supaya kita mematuhi prokes ini, karena ini memang jalan satu-satunya yang baik untuk menghindari penyebaran daripada COVID. Dan mungkin setelah ini ada kegiatan yang kita laksanakan, kita akan melaksanakan di depan posko TPKM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dengan ini saya meresmikan pembentukan kampung tangguh Desa Semoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Ratulindo, Kecamatan Mangkota, Kecamatan Banil, Kecamatan Ratulindo, Kecamatan Mangkota. Yang saya hormati Kepala Desa Semoli, Ketua DPD bersama seluruh anggota yang sudah hadir pada ini. Yang saya hormati Kepala Rumah Sakit, Kepala Puskesmas wilayah Timur yang juga hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati lembaga pemasyarakatan yang berada di wilayah Desa Semoli, baik itu dari LPL, YPT, Dusun, sudah hadir pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari kecamatan juga, dari Kasih Kesra juga. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan sehingga kita bersama-sama berkumpul seperti ini, khususnya dalam rangka kegiatan pelaksanaan kegiatan kampung tangguh. Kampung tangguh yang memang ini instruksi langsung dari Bapak Kapolres melalui Bapak Kapolsek. Juga ada instruksi juga menindaklanjuti instruksi Pak Bupati. Mudah-mudahan kegiatan ini insya Allah bermanfaat kepada kita semua dan kita selalu tetapkan diri selawat dan salam nanti kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, yang serta pengikut-pengikutnya insya Allah. Pada kegiatan ini tentunya kita pada hari ini dihadiri juga ada Bapak Babinsa, Babinsa Tipmas untuk membantu
kegiatan-kegiatan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan PPKM di Kampung Tangguh di wilayah, khususnya di wilayah Desa Semoli. Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19, memang kalau kita lihat lonjakan sekarang sudah mulai, karena menurut informasi dari Pak Dokter Diko kemarin kita sudah berkomunikasi Polres bahwa yang menyebar menurut beliau Delta 4 varian baru Delta 4 menurut beliau, karena kelihatannya lonjakan ini cukup tinggi di wilayah. Maka dari itu kemarin kita juga melakukan pertemuan khusus, rapat diskusi FGD di Polres bersama Pak Kapolres itu tertanggal 5 Agustus bersama FGD dilakukan masyarakat. Kemudian kita lanjutkan lagi kemarin ada pertemuan dengan DPR Kabupaten yang dihadiri oleh Ketua DPR, kemudian ada mewakili Bupati Asisten, kemudian Sekda dan beberapa anggota DPR membicarakan juga soal penyebaran COVID-19. Pada intinya yang disampaikan itu, yang pertama adalah apa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan melalui PPKM Mikro itu salah satu yang di tingkat desa. Kemudian apa upaya-upaya yang sudah dilakukan, kemudian apa hambatan-hambatan itu sudah sampaikan semua, bahwa pelaksanaan PPKM itu sudah berjalan. Kemudian saya sampaikan hari Senin itu insya Allah kita akan laksanakan lagi kegiatan PPKM Mikro desa yang kita fokuskan pada desa Semoli dan insya Allah desa Patinggo juga. Kemudian juga ada musyawarah-musyawarah kita, diskusi-diskusi kita, koordinasi-koordinasi kita antara forum koordinasi pimpinan kecamatan, saya, Polsek, diskusi berkaitan dengan berjalan meningkatkan COVID, juga terkait dengan masalah PPKM dan kegiatan-kegiatan angkutan. Sehingga perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, kepada kita semua, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga imun kita untuk menggunakan juga masker, jaga jarak. Tetap kita selalu edukasi kepada masyarakat agar supaya kita terhindar dari COVID, Corona. Kemudian juga saya kemarin di malam itu sudah ke RRI juga menyampaikan kepada Kepala LPP RRI untuk supaya diumumkan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Ratowindo pada khususnya, kemudian pada umumnya di wilayah Kabupaten Gunung. Saya sudah dengar, sudah beberapa kali dibacakan pengumuman saya dari RRI Kecamatan Kota, Kecamatan Kabupaten Gunung. Kemudian juga bagi warga masyarakat yang terindikasi terkena virus corona untuk segera cek kesehatan. Cek kesehatan. Ada indikasi misalnya kita rasa batuk, ya, rasa batuk, kemudian demam, nanti dilaporkan ke puskesmas tempat itu, segera melaporkan, jangan dibiarkan. Kemudian kalau ada rasa-rasa sakit, nggak usahlah kita jalan-jalan, kita diri dulu supaya tidak menyebar.
Kemudian juga termasuk pesta-pesta perkawinan ya, itu juga salah satu Kapolres sebutkan. Pesta perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan pada malam hari. Itu juga ada edaran bupati, ada edaran gubernur. Kemudian Pak Kapolres kemarin waktu kita pertemuan atau kegiatan diskusi dengan Pak Kapolres itu memang ditekankan tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan pesta malam hari. Ya? Tidak bisa. Pak Kades sudah terus ada bisa di. Nah itu Pak Kapolres sudah menyatakan bisa kita bubarkan kalau sudah dilaksanakan pada malam hari itu sudah ditegaskan tidak bisa. Nah dilaksanakan siang hari boleh, tapi terbatas dia punya undangan, terbatas 50 orang saja. Ya, kemudian juga terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan keramaian, misalnya juga kafe, ya, hotel-hotel, kemudian juga kegiatan-kegiatan keramaian yang mengundang kerumunan itu tidak bisa kita laksanakan. Artinya jadi kita keselamatan kita bersama ya, keselamatan kita bersama. Kita ini sekarang sudah di level 3, Pak. Level 3 itu dianjurkan memakai masker itu sudah harus 2 lapis. Ya, sudah 2 lapis masker yang kita harus gunakan. Nah, kemarin juga Pak Direktur sudah sampaikan, oksigen sudah mulai menipis. Persediaan obat-obat, ruangan. Karena sekarang kita tidak ya di rumah sakit. Ruangan itu dilakukan lagi rehab untuk diperbesar sehingga bisa menampung. Oksigen sudah mulai menipis, kemudian juga mungkin obat-obatnya sudah mulai. Tetapi tetap pemerintah daerah akan tetap berusaha untuk menambah anggaran di kesehatan. Bisa tidak. Nah, daerah itu sudah banyak terpapar, bahkan sudah banyak meninggal di rumah sakit biasa saja, mayat-mayat. Nah, ini perlu kita waspada karena lonjakan COVID ya makin juga semakin meningkat di wilayah. Sekali lagi saya sampaikan amanat dari Bapak Kapolres, pelaksanaan kegiatan pesta tidak bisa dilaksanakan malam hari, bisa dilaksanakan siang hari, dan undangan yang terbatas dilaksanakan secara perjamuan. Yang lain ada pesta dilaksanakan pada malam hari, apalagi ada lagi musik-musik dan sebagainya. Terasa ini hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian tidak akan lanjut ke kegiatan mikro. Ada portal yang kita bangun, ada Cipanis. Jadi juga saya rasa cukup sekian sambutan saya pada kesempatan ini. Dan saya juga tentunya menyampaikan terima kasih kepada Ramil membantu kita berkaitan dengan virus ya, virus corona. Pak Kapolsek juga terima kasih. Pak Babinsa, Mas. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dapat berikut yang dihormati Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa beserta jajarannya, rekan-rekan Babinsa dan Babinsa Tipis yang sempat pagi hari. Yang perlu saya sampaikan buat kita semua bahwa di Kabupaten Kediri ini berkaitan dengan penyebaran COVID-19 sudah masuk ke level berikutnya. Peningkatan yang sangat signifikan sesuai dengan kritis Puskesmas Kabupaten Kediri.
kemarin dulu sempat berproduksi 94, kemarin terkonfirmasi 52, hari ini kita tidak tahu dipercaya atau tidak COVID virus ini ada. Bapak Ibu sekalian mau percaya mau tidak, kenyataannya virus ini ada dan banyak orang mati. Kalau biasanya orang sudah sadar itu kalau berat napasnya sudah di tenggorokan, napasnya sudah dibatasi, baru boleh sadar, oh ternyata virus itu betul ada. Selama kita masih sehat-sehat pasti antara percaya dan tidak. Tapi kalau sudah kena, sudah nafas tenggorokan begitu sudah bunyi-bunyi, tarik nafas sudah, baru oh ternyata ada. Tuh bagaimana naik kalau sudah mau mati baru ada. Sebelum kita kena, kita jaga, laksanakan 3M. Cuci tangan. Kalau habis bepergian bapak-bapak ini, ibu-ibu, sebelum masuk rumah cuci bersih tangannya dulu. Matikan dulu virus itu di luar baru masuk ke dalam rumah. Kalau perlu cuci muka. Jangan sampai yang di rumah sehat-sehat kita datang dari luar bawa virus masuk ke rumah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, katanya pembentukan pos tangguh, bukan pos penanggulan, pos desa tangguh. Apa itu pos desa tangguh? Kalau kita hanya menyebut desa tangguh, PPKM, tapi tidak ngerti apa itu, ya itu apa? Tidak akan bisa dilaksanakan. Pos tangguh ini tujuan antara salah satu desa percontohan bahwa di desa itu bebas dari COVID, perekonomiannya akan berjalan karena terbatas dalam sana. Jadi kampung tangguh itu dianggap kampung tangguh bahwa di dalam itu desanya sudah tangguh, orangnya sudah tangguh, aktivitas perekonomian di dalam sana. Masyarakatnya tidak ada yang terkonfirmasi positif. Itu awal dari pembentukan tangguh. Inilah yang perlu sebenarnya dijaga. Semuanya ini bisa berjalan dengan baik atas partisipasi seluruh masyarakat yang ada di desa itu. Mustahil kita ini yang terbatas bisa menjaga satu-satu. Dikasih tahu marah-marah, Pak pakai masker. Bikin susah bernapas. Lebih susah bernapas kalau kena COVID dibanding pakai masker. Masker ini masih bagus. Kalau sudah kena COVID, lendir yang mengangkat di dalam saluran pernapasan seperti ini, yang bisa keluar. Ini ya, itu katanya dari kampung tangguh. Kenapa lagi dikatakan posko PPKM? Apa itu PPKM? Nah, apa itu PPKM? Pos pembatasan, pos pengendalian kegiatan masyarakat. Ada di situ kegiatannya dikendalikan oleh pos. Kalau sudah bilang ini sudah level 3, kegiatan kita kalau pesta itu sistem perjamuan dilaksanakan malam siang hari, jadi masuk langsung makan, salaman, taruh dana, keluar pulang, masuk makan, salaman, memberikan salam, taruh dana, pulang. Itu sistem perjamuan. Jadi tidak terjadi penumpukan di pesta. Tidak ada ulang-ulang tahun. Darah silakan, tetapi pembatasan itu dilaksanakan. Kemudian kalau jam malam itu sudah diperlakukan, kalau misalnya jam 9.00 malam tidak ada lagi aktivitas yang bersifat umum, ya tidak ada. Sudah era bupati
Kita muaranya ke mana? Kita muaranya ke pemerintah. Kalau pemerintah bilang laksanakan ini, ya kita turun temurunnya. Kalau dibebankan kita itu melaksanakan berdasarkan upah selaku pemerintah daerah. Karena beliau juga ditekan dari pemerintah provinsi. Kemarin gubernur melakukan telepon dengan pertemuan dengan presiden, itu juga yang disampaikan kepada seluruh gubernur Indonesia. Jadi kita mau apa? Kita ikuti. Kemudian yang berikutnya. Tadi saja surat turun lagi surat edaran baru. Untuk pegawai saja sudah di sip. Ada sip 1, sip pagi dengan sip siang. 50%, 50% masuk pagi, 50% masuk. Itu pegawai saja sudah dibatasi untuk mengurangi kerumunan di dalam kantor. Jadi ada yang masuk pagi sampai jam 11 siang, habis makan sholat sip 2 gitu dan seterusnya. Jadi ini bukan diperlakukan bagi masyarakat saja, termasuk pelayanan publik juga sudah dibatasi, termasuk kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Kenapa ini diperlakukan? Lebih bagus kita menahan dulu 1 minggu, 2 minggu ke depan, ketimbang kita berkepanjangan hidup seperti ini. Kalau kesadaran masyarakat itu meningkat, ya virus ini mampu dikendalikan. Yakin kalau semua masyarakat mau sadar bahwa pengendalian COVID ini tergantung seluruh masyarakatnya. Kalau masyarakatnya peduli, disiplin, dan mau mengikuti anjuran pemerintah, 1 minggu, 2 minggu ini bisa dirasakan di rumah. Sudah bisa kita masuk ke level berikutnya, level kuning atau level hijau. Karena yang menyebarkan virus ini dari orang ke orang, dari benda ke benda. Jadi dari kita saja yang menyebarkan. Dikasih tahu, salah. Melaksanakan operasi justisi, penggunaan masker, mau dikasih masker sebanyak berhenti, mau nabrak petugas. Tanpa gas-gas lagi, ngeng, nabrak petugas. Titik lagi, marah, lapor sana, lapor sana, kita jelas kita. Jadi terus kita mengikuti siapa? Kalau bukan mengikuti pemerintah. Pemerintah yang mau memajukan di daerah. Kalau tanpa didukung oleh kekuatan masyarakat, ya kita percaya setengah mati kita membangun. Apalagi berkaitan dengan virus. Itu saja kesimpulan saya. Mari kita secara bersama-sama untuk melaksanakan penerapan disiplin COVID-19 ini. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, 1 minggu 2 minggu ke depan, semuanya bisa teratasi dengan baik. Kita sudah melaksanakan semuanya dengan kekuatan yang ada, tanpa harus berpikir berapa dana, berapa ini, berapa itu. Yang penting kita berbuat, bekerja untuk mengatasi COVID-19 ini secara bersama-sama. Ya. Kemudian tambahan, kampung-kampung ini salah satu contoh. Jadi saya minta nanti kepada seluruh desa-desa yang lain, kelurahan yang lain itu membuat pos-pos seperti ini. Bukan hanya desa Sumoli saja. Desa Sumoli ini hanya sebagai contoh, kampung-kampung itu contoh untuk ditirukan kepada desa-desa lain dalam rangka mengendalikan masyarakatnya masing-masing. Bukan hanya 1 pos, 2 pos, terus desa lain bagaimana? Tidak usah disiplin, dia tidak punya pos-pos. Yang disiplin cuma Sumoli saja, yang tidak bisa seluruh desa. Ini kampung-kampung dari kampung pos ini saja contoh yang harus dibikin oleh seluruh desa-desa lain dalam rangka pengendalian COVID-19 di desa di daerah masing-masing. Bawah. Kalau tingkat bawah sudah mulai bekerja, mulai dari RT, RW sampai tingkat desa, sampai kecamatan, kabupaten pasti. Kalau semuanya di tingkat bawah bekerja. Kalau kabupaten saja bekerja tidak mampu ini satu tahun undang-undang dia kendalikan. Belum di pulau, belum di sini, belum sampai akan bisa sih kabupaten nanti begitu. Makanya kabupaten itu bekerja. Semuanya bekerja, mulai dari bawah sampai atas. Tidak usah berpikiran berapa banyak, tidak ada. Kita dulu biasa yang tidak bisa saja bisa, sampai pagi bisa.
Kenapa duduk di sini tidak bisa mengendalikan masyarakat yang keluar masuk? Pak, bagian kecil, nggak boleh naik keluar. Yang bisa mengendalikan kita, karena kenapa? Lebih mudah mengendalikan ketimbang dari luar. Kalau kita dalam mengendalikan sendiri, itu lebih enak, ada hubungan emosional, lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat, semuanya keluarga. Saya kira itu saja yang perlu saya dapatkan berkaitan dengan adanya tanggul termasuk posko PPKM sebagai posko tempat pelaporan di mana ada masyarakat merasa dirinya kurang, perlu berobat dan saya takut ke rumah sakit, datang ke posko PPKM menyampaikan bahwa saya sakit begini, saya sakit begini, mungkin ada di situ ada petugas kesehatan. Kalau dia tidak mau ke rumah sakit, bisa diatasi di rumahnya dan lain sebagainya. Saya kira itu saja pelayanan sekarang ini sudah dari rumah ke rumah, bukan lagi kita harus ke rumah sakit, di rumah juga bisa diobati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.